Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Akbar dari Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Budi Luhur. Dan juga kedua rekan saya. Perkenalkan, saya Jasmine Fatima, anggota dari kelompok 3. Halo semua, perkenalkan nama saya Rifan Firliando Pakpan, saya dari kelompok 3 Teori Arsitektur Bentuk Ruang dan Massa. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pengertian ruang, space, dan tempat place pada bangunan sesuai dengan kaidah teori arsitektur bentuk, ruang, dan massa. Pengertian ruang atau space berasal dari bahasa Latin spatium yang berarti ruangan atau luas, extend, sedangkan ruang dalam bahasa Yunani yaitu topos atau lokasi coros, di mana ruang memiliki ekspresi kualitas tiga dimensional. Kata oikos dalam bahasa Yunani yang berarti pejal, massa, dan volume. Dekat dengan pengertian ruang dalam arsitektur, pengertian ini sama halnya dengan kata oikos yang berarti ruangan room. Jadi berdasarkan definisi tersebut, maka ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, lautan, dan udara yang merupakan seluruh permukaan bumi yang menjadi tempat manusia, hewan, dan tumbuhan untuk melakukan kegiatan serta memiliki kelangsungan hidupnya. Terbentuknya ruang dari unsur horizontal. Yang pertama, bidang dasar. Ruang kadang diartikan sebagai sesuatu yang tertutup atau mempunyai batas yang jelas seperti lantai, dinding, plafon, dan lain sebagainya yang dapat melindungi dan menutup berbagai kegiatan yang terjadi di dalamnya. Salah satu contoh yang sedang kita bahas saat ini adalah ruang yang terbentuk dari bidang dasar. Contoh, kumpulan warna yang terdapat pada pola-pola lantai pada bangunan masjid tersebut. Yang kedua, bidang dasar yang diangkat. Ciri-ciri ruang yang terbentuk dari sebuah bidang dasar yang diangkat merupakan bentuk ruang yang sering sekali kita lihat dan kita jumpai di sekitar kita. Ciri dan bentuk ruang ini seringkali dibuat agar batas antara ruang terbuka yang satu dengan yang lain dapat dirasakan. Contohnya, tangga, yaitu berfungsi untuk perbedaan ketinggian pada permukaan lantai masjid dengan halaman masjid. Yang ketiga, bidang dasar yang diturunkan. Sama seperti ruang yang terbentuk dari sebuah bidang dasar yang diangkat, ruangan yang terbentuk dari bidang dasar yang diturunkan juga bertujuan untuk menciptakan sebuah batasan antara ruang dengan ruang. Contoh, perbedaan ketinggian pada permukaan teras dan kolam, dan perbedaan ketinggian toilet dengan ruangan lainnya pada masjid. Yang keempat, bidang yang melayang. Pada bagian ini, ruang yang terbentuk oleh bidang-bidang yang melayang merupakan sebuah bentuk dan ciri ruang yang sering digunakan untuk membatasi bagian paling atas antara ruang dengan alam. Contoh, plafon, atap pada masjid. Terbentuknya ruang dari unsur vertikal. Yang pertama, unsur vertikal linear. Unsur-unsur linear merupakan suatu bidang yang terbentuk untuk memenuhi fungsi dari suatu ruangan agar fungsi dari ruangan atau bangunan tersebut lebih optimal. Elemen vertikal linear berdiri tegak sehingga menghasilkan sebuah titik di atas bidang dasar. Contohnya adalah kolom pada masjid. Suatu bidang yang berbentuk L. Suatu bidang berbentuk L akan menimbulkan suatu ruang yang timbul dari sudut yang keluar mengikuti arah diagonal. Yang pertama, dengan posisi orang yang memandang dari luar ke dalam, maka suasana yang dapat dirasakan oleh si pemandang adalah suasana yang menjepit atau mencekam karena ruang yang terbentuk pada bagian sudut dari suatu ruang semakin kecil. Contohnya adalah ruang berbentuk L pada suatu bangunan rumah tinggal. Bidang-bidang sejajar. Bidang-bidang sejajar sebagai salah satu unsur dalam pembentukan ruang merupakan bagian yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan dan penentuan ujung-ujung volume dari sebuah ruang yang tidak terbatas. Contohnya adalah suatu dinding yang sejajar pada suatu area masjid. Bidang berbentuk U. Sebuah konfigurasi bidang vertikal berbentuk U mendefinisikan suatu area ruang yang memiliki fokus ke dalam maupun orientasi keluar. Contohnya adalah suatu ruangan pada bangunan rumah tinggal yang berbentuk U. Yang selanjutnya adalah 4 bidang menutup. Oleh karena areanya benar-benar tertutup, maka secara alamiah ruang dalamnya pun menjadi tertutup. Untuk mendapatkan dominasi visual
dalam sebuah ruang atau menjadi wadah utamanya. Salah satu dari bidang penutupnya dapat dibedakan dari bidang lainnya melalui ukuran, bentuk, dan sebagainya. Sifat ruang. Ruang publik. Ruang publik adalah area yang terbuka. Ruang ini dapat dicapai oleh siapa saja, pada waktu kapan saja, dan tanggung jawab pemeliharaannya adalah kolektif. Penataan ruang publik untuk mendapat privasi merupakan penataan ruang agar pertemuan antara orang-orang asing yang tidak saling mengenal dapat terjadi dengan tenang dan efisien. Penempatan zona publik sebaiknya di lokasi yang mudah dilihat dan diakses, baik dari depan maupun belakang rumah. Contohnya, ruang tamu dan teras. Ruang semi publik. Ruang-ruang semi publik bersifat sedikit lebih privat daripada ruang publik. Ruang semi publik bersifat setengah umum, di mana semua orang dapat mengakses maupun memakainya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana orang tidak bisa dengan bebas menggunakannya. Penempatan zona semi publik sebaiknya di lokasi agak sulit diakses dan tidak dengan leluasa dipandang. Contohnya, kamar mandi dan ruang keluarga. Ruang semi privat. Ruang semi privat merupakan tempat kelompok orang yang heterogen dapat bertemu, namun tetap tidak terbuka untuk kelompok lainnya. Contohnya, ruang makan. Ruang privat. Ruang privat adalah area yang aksesibilitasnya ditentukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tanggung jawab ada pada mereka. Ruang privat biasanya hanya terbuka bagi seorang atau sekelompok kecil. Contohnya, kamar tidur. Ruang servis, yaitu ruang yang digunakan melayani kebutuhan atau aktivitas yang ada di ruang-ruang yang lain. Seperti halnya zona publik, zona servis juga diusahakan didesain pada tempat yang mudah diakses. Contohnya, dapur dan gudang. Ruang di dalam ruang. Ruang di dalam ruang sebuah ruang yang luas dapat mencakup dan membuat sebuah ruang lain yang lebih kecil di dalamnya. Kontinuitas visual dan kontinuitas ruang di antara kedua ruang tersebut dengan mudah dapat dipenuhi. Tetapi ruang yang lebih kecil sangat tergantung pada ruang yang besar dalam hubungannya dengan lingkungan eksterior. Ruang-ruang yang saling berkait. Suatu hubungan ruang yang saling berkait dihasilkan dan overlapping dua daerah ruang yang membentuk suatu daerah ruang bersama. Jika dua buah ruang membentuk volume berkaitan seperti ini, masing-masing ruang mempertahankan identitasnya dan definisinya sebagai suatu ruang. Bagian yang saling berkaitan dari dua buah volume dapat digunakan bersama secara seimbang dan merata oleh masing-masing ruang. Bagian yang saling berkait dapat melebur dengan salah satu ruang dan menjadi bagian yang menyatu dari ruang tersebut. Ruang-ruang yang bersebelahan, yaitu ruang yang berdekatan, bersampingan, yang dipisahkan atau dibatasi dengan tembok dan biasanya fungsinya sama tetapi digunakan oleh pengguna yang berbeda. Ruang-ruang yang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama. Dua buah ruang yang terpisah oleh jarak dapat dihubungkan atau dikaitkan satu sama lain oleh ruang ketiga, yaitu ruang perantara. Hubungan visual dan hubungan ruangan antara kedua ruang tergantung pada sifat ruang ketiga yang digunakan bersama-sama. Ruang perantara dapat berbeda dalam bentuk dan orientasi dari kedua ruang lainnya untuk menunjukkan fungsinya sebagai penghubung. Pengertian place. Place atau tempat lebih bersifat abstrak dan bisa jadi berada di dalam sebuah space. Space merupakan ruang yang memiliki wujud, dimensi, dan beberapa unsur pembentuk. Sedangkan place merupakan tempat yang memiliki makna tertentu, memiliki rasa, sifatnya lebih abstrak dan berada. Place for dwelling. Manusia mulai menetap di sebuah lokasi dan hidup di tempat tersebut di waktu yang lama. Masyarakat yang mulai menghuni sebuah tempat kemudian memiliki identitas sebagai masyarakat penghuni tempat tersebut. Konsep tempat tinggal sebagai perlindungan dan pernaungan terhadap api menjadi terasa kurang pas karena mereka sekarang memerlukan tempat lain untuk berkumpul. Karena itulah makna tempat menjadi lebih luas. 1. Tempat untuk berkumpul dengan naungan, dan 2. Tempat untuk berkumpul di luar bangunan atau tanpa. Sense of place. Manusia mulai memiliki berbagai jenis tempat untuk berbagai aktivitas. Karena itulah manusia mulai bisa memberikan nilai pada tempat yang satu dan juga tempat yang lain. Tempat yang digunakan untuk beribadah dianggap sebagai tempat yang bernilai tinggi atau suci. Kemampuan untuk merasakan nilai dari sebuah tempat itulah yang disebut sebagai sense of place. Salah satu bentuk keberhasilan pembentuk place adalah seperti aturan yang dikemukakan Kevin Lynch untuk desain ruang kota. Satu adalah kejelasan. Sebuah kejelasan emosional suatu kota yang dirasakan secara jelas oleh warga kotanya. Artinya suatu kota atau bagian kota atau kawasan bisa dikenali dengan cepat dan jelas.
Kedua ada identitas dan susunan. Identitas artinya image. Orang akan menuntut suatu pengenalan atas suatu objek di mana di dalamnya harus tersirat perbedaan objek tersebut dengan objek lainnya, sehingga orang dengan mudah bisa mengenalinya. Yang terakhir ada imageability. Artinya kualitas secara fisik suatu objek yang akan memberikan peluang yang besar untuk timbulnya image yang kuat yang diterima orang. Kevin Lin menyatakan bahwa image kota dibentuk oleh 5 elemen pembentuk wajah kota, yaitu 1. Ada path, adalah suatu garis penghubung yang memungkinkan orang bergerak dengan mudah. Path berupa jalur pejalan kaki, dan yang lainnya. Lalu ada edges, yaitu adalah elemen yang berupa jalur memanjang tetapi tidak berupa path, yang merupakan batas antara dua jenis fase kegiatan. Edges berupa dinding, pantai, hutan kota, dan lain-lain. Lalu ada distrik. Distrik hanya bisa dirasakan ketika orang memasukinya, atau bisa dirasakan dari luar apabila memiliki kesan visual. Artinya distrik bisa dikenali karena adanya suatu karakteristik kegiatan dalam suatu wilayah. Lalu selanjutnya ada nodes, adalah berupa titik di mana orang memiliki pilihan untuk memasuki distrik yang berbeda. Yang terakhir ada landmark, yaitu titik pedoman objek fisik, berupa fisik natural yaitu gunung, bukit, dan fisik buatan seperti menara, gedung, sculpture, kubah, dan lain-lain sehingga orang bisa dengan mudah mengorientasikan diri di dalam suatu kota atau kawasan. Lalu saya akan membahas visual dan symbol connection. Visual connection adalah hubungan yang terjadi karena adanya kesamaan visual antara satu bangunan dengan bangunan yang lain dalam suatu kawasan, sehingga menimbulkan image tertentu. Visual connection ini lebih mencakup ke non-visual atau ke hal yang lebih bersifat konsepsi. Lalu ada symbol connection. Symbolic connection dari sudut pandang komunikasi, simbolik dan kultural antropologi meliputi vitality, yaitu prinsip-prinsip sustain yang mempengaruhi sistem fisik, safety yang mengontrol perencanaan urban struktur, sense seringkali diartikan sebagai sense of place yang merupakan tingkat di mana orang dapat mengingat tempat yang memiliki keunikan dan karakteristik suatu kota. Dan ada fit, yaitu menyangkut pada karakteristik pembangkit sistem fisikal dari struktur kawasan yang berkaitan dengan budaya, norma, dan peraturan yang berlaku.